Sudah. Ngopi Refman, ngobrol pintar bareng revolusi mental. Ini dia. Halo teman-teman semuanya. Sekarang saatnya kita ngobrol ngopi Refman bareng Be Home. Be Home. Marilah kita ada di rumah Be Home bareng sama narasumbernya adalah Kakak Catherine Moko. Siapakah Kakak Catherine Moko ini dan apa itu Be Home? Nah, Be Home udah join nih sama kita nih. Ini adalah teknologi kita yang baru yaitu background. Oke. Halo semuanya. Ada yang datang, kita akan berkumpul bersama untuk ngobrol. Wah, ada Nur Heri Riri. Ini rajin sekali loh Nur Heri Riri untuk bisa ikut live kita. Terima kasih dari kemarin-kemarin nggak pernah absen. Nur Heri Riri. Hadiah. Nur Heri Riri memang sangat mengharapkan hadiah ya. Tapi maaf, dari minggu kemarin belum menang nih Nur Heri Riri. Mudah-mudahan minggu ini ya menang ya. Halo Kakak Catherine. Halo Kak Ibu. Apakah suaraku jelas di sana? Sangat jelas Kak. Seperti masa depan. Seperti masa depan kita yang sangat jelas. Yes, benar. Kakak Catherine. Ya, halo Kak Ibob. Kita berbahasa basi dulu, apa kabar? Puji Tuhan kabarnya baik. Kabarnya baik ya. Iya, Kak Ibob Catherine gimana? di Jakarta. Yes, di Jakarta Kak. Oke. Catherine, aku nih sebenarnya jujur aku baru dengar nih mengenai Be Home. Oke. Dan aku sangat tertarik dengan komunitas ini gitu. Sebenarnya awal mula ini kan Catherine yang menginisiasi kan atau bersama teman-teman atau gimana? Iya, awalnya aku yang menginisiasi Kak. Gini, Tahun gua kasih tahu dulu 2012. ya. Oke. Gue kasih tahu dulu ya buat teman-teman latar belakangnya dari Be Home ini adalah lu koreksi gue ya kalau gue salah ya. Oke Kak, siap. Yang gue tangkap ini adalah Be Home adalah kumpulan dari teman-teman yang sepenanggungan di dalam keluarga. Keluarga adalah komunitas sosial terkecil loh. Dari keluarga sebenarnya kita mendapatkan value mengenai bagaimana kita hidup ke depannya kan kayak gitu ya. Dan bagaimana kita disupport ketika kita lemah. Dan bagaimana orang-orang yang pertama akan cheering up ketika kita menang adalah dari keluarga gitu. Nah, teman-teman di Be Home ini adalah kumpulan dari yang keluarganya adalah broken home. Yes, benar banget Gitu Kak. ya? Yang patah, Jadi, istilahnya patah. betul. Enggak seperti mungkin teman-teman kalau yang teman-teman di Be Home ini ya lu enak sih. Maksudnya lu punya keluarga yang bisa lu andelin keseluruhannya. Gimana dengan gua gitu ya mungkin dari teman-teman ini ya, tapi at least orang-orang yang di dalam Be Home ini gue masih punya loh sesuatu yang buat share dengan teman-teman gue. Oh, kayaknya kita mengalami hal yang sama. Akhirnya teman-teman cheering up together atau gimana? Yes, benar banget Kak. Jadi seperti yang Kak Ibok tadi bilang, keluarga itu adalah komunitas terkecil yang dimana ketika kita butuh sesuatu pasti kita larinya ke keluarga kan. Nah di Be Home sendiri ini kita adalah wadah virtual untuk teman-teman yang dimana keluarganya itu nggak utuh. Ngerti nggak Kak Ibo? Moko, aku sangat tertarik sekali dengan penjelasanmu, tapi sinyalmu Masa iya? Sinyalku iya. patah-patah. Nah, ini udah oke. Ini udah oke. Oke. Mari kita lanjutkan. Oke, udah aman. Aman. Nah, jadi di Be Home ini kita adalah komunitas virtual di mana kita mengumpulkan teman-teman yang berasal dari keluarga broken home. Oke, gua mau, lu kan foundernya ya. Iya. Kenapa akhirnya kayak gini? Yang gua tahu teman-teman gua kalau broken home biasanya dia menyendiri lah. Dan akhirnya banyak teman-teman gue yang berkumpul dengan teman-teman yang negatif untuk membuat sebagai sebuah pelarian dari rumah. Banyak kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya latar belakangnya Moko bikin Be Home gitu? Oke, kalau boleh aku cerita Kak Ibob, tahun 2012, 8 tahun yang lalu, aku adalah salah satu remaja yang juga sempat kayak kehilangan arah,
kehilangan tujuan hidup, dan aku nggak tahu nih mau cerita ke siapa, mau sharing ke siapa. Nah, waktu itu lagi zaman-zamannya Twitter kan. Nah, di situ karena aku nggak tahu mau cerita ke siapa, mau sharing ke siapa, pada akhirnya aku membuat sebuah akun anonim, yaitu Bihome ini, dulu namanya Broken Home Indo. Kemudian aku menyalurkan segala perasaan-perasaan yang aku rasain. Oke, Moko, Oke. gue boleh tanya dulu nggak? Maksudnya Oke, latar boleh. belakang lu sendiri gitu ya. Jadi supaya gue tahu seemosional apa sih lu ketika membuat anonim ini gitu. Seemosional apa? Apa ya? Kayak manusia ketika kehilangan tujuan hidup, kehilangan arah hidup, sampai nggak tahu mau ngapain, sampai nggak tahu mau sharing ke siapa, mau cerita ke siapa masalahnya. Aku pernah Papa ada di mama titik itu. pisah, sorry. Gue boleh tanya nggak mengenai keluarganya Moko? Oke, boleh. Jadi Orang, ketika itu papa mama pisah atau memutuskan gimana? iya, waktu aku umur 9 tahun, waktu itu aku kelas 3 SD, orang tua aku 9 tahun. memutuskan berpisah. Kamu Tapi berapa bersaudara? Anak keberapa Moko? aku anak kelima dari 5 bersaudara. Jadi semuanya merasakan hal yang sama seperti yang Moko rasakan gitu ya? Iya, Atau udah mungkin. masing-masing aja? Ya, aku rasa sih semua saudaraku merasakan hal yang sama juga. Tapi karena pada dasarnya kita nggak punya hubungan yang intim sesama saudara, jadi kita nggak saling tahu nih apa yang saudaraku rasain. Jadi kayak kita dari kecil itu udah dididik sedini mungkin untuk jadi pribadi yang mandiri. Jadi even gila saudara gue juga di rumah juga nggak bisa jadi tempat gue curhat nih ya. Gitu Nah, ya Moko? benar banget. Karena emang dari kecil nggak terbiasa dididik untuk punya hubungan yang apa ya, kayak hubungan kayak saudara pada umumnya, keluarga pada umumnya, gitu Kak Ibu. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk main Twitter tuh SMP atau SMA atau? Itu tahun 2012 lulus SMA. Oh, lulus SMA kayaknya gue nggak bisa nahan sendiri nih, gue harus punya sebuah media misalkan kayak gitu ya namanya ya, untuk bisa Iya, melampiaskan benar. emosi gue. Tapi gue nggak Yes. mau kelihatan ini gue gitu ya. Iya, karena menurutku apa yang dialami, apalagi dalam konteks keluarga, itu adalah sebuah aib. Iya, 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 iya. Dan nggak semestinya untuk diumbar-umbar ke halayak umum. Kayak gitu, Kak. Oke, akhirnya lu bikin anonim ini, terus ketika lu bikin responnya gimana? Nah, itu tadi ketika aku bikin, awalnya sih hanya untuk kepuasan pribadi ya, Kak. Kayak untuk melampiaskan apa yang aku rasain, melampiaskan emosi negatif apa yang ada di dalam diriku. Tapi pada akhirnya, semakin hari, followersnya semakin bertambah. Dan di situ pada akhirnya aku sadar, ternyata bukan hanya aku yang mengalami hal ini. Ternyata banyak anak-anak di luar sana yang juga mengalami hal sama. Seterpuruk apa sih Moko? Karena gua denger lu sampai mau mengakhiri hidup ya? Kayaknya aku diajak berjalan-jalan ke masa lalu nih Kak ya. Iya. Maksudnya karena Um, ini uh, deep banget loh, maksudnya kenapa orang follow pasti ada rasa kan, jadi rasa itu yang likes attract likes gitu, jadi kayak uh, ketika lu melampiaskan rasa itu akan sampai kepada orang dan orang juga yes. merasakan apa yang lu rasain kan gitu. Mm. Nah, Um, sedip apa yang lu rasain ketika lu akhirnya sampai di titik yang gila, gue sampai kayak gini nih, sampai apa tuh? Oke, jadi dulu ketika orang tuaku memutuskan untuk berpisah, waktu itu aku masih kelas 3 SD kan Kak. Itu aku umur 9 tahun. Dan di saat itu yang aku rasain ya biasa-biasa aja. Aku nggak tahu apa itu perceraian, aku nggak tahu artinya. Aku lebih cenderung bahagia waktu itu. Karena pada akhirnya aku nggak melihat mama dan papaku berantem lagi. Tapi sampai di titik ketika aku umur 17 atau 18 tahun, ketika aku ingin melanjutkan pendidikanku, dan di situ aku baru merasakan ternyata aku kehilangan harta yang paling berharga di muka bumi ini. Di situ adalah benar-benar titik terendahku, seperti yang Kak Ibu bilang tadi, sampai ingin mengakhiri hidup. Itu paling dark sih di hidupku. Iya.
Dan bagusnya, maksudnya ya kalau kita percaya Tuhan, ya Tuhan punya berbagai macam cara untuk bisa membuat segala sesuatu menjadi turn out menjadi baik gitu ya. Dan akhirnya Be Home ini menjadi akhirnya apa yang menjadi kelemahan itu menjadi kekuatan buat Moko sekarang ya. Nah, Dan apa yang dikuatkan dari teman-teman yang menjadi followers Be Home ketika awal-awal dulu? maksudnya Kak, apa yang dikuatkan gimana? Iya, maksudnya apa yang membuat mereka bersama-sama, iya bener nih, atau... Ya, mungkin dari tulisan-tulisan pendek yang aku share ke sosial media, mereka relate dengan hal itu. Mereka juga merasakan hal yang sama, jadi di situ pada akhirnya kita saling menguatkan satu sama lain, dan kita pada akhirnya nggak merasa sendirian. Kayak gitu, Kak. Oke. Itu Moko sudah di Jakarta atau masih di mana kira-kira? Jadi aku mau Kenapa kira-kira gue? jadi awal mulanya aku memulai Be Home itu waktu aku masih SMA di Makassar. Jadi sepanjang 7 tahun. Makassar, Kak? Iya, Kak Ibo orang mana? Medan sih. Gue cuma bisa gitu doang. Jadi Aku sepanjang pernah ke 7 Kendari, aku pernah ke Makassar, ke mall apa? Mall Panakukang. Panakukang promo film. Oke, nggak penting. Oke, terus gimana Moko? Jadi sepanjang 7 tahun itu aku mengelola Be Home ini secara virtual di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun pada akhirnya kurang lebih setahun ke belakang ini aku memutuskan untuk ke Jakarta untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi dan fokus di Be Home. Kayak gitu sih, Kak. Bagaimana perkembangan Be Home dari awal sejauh ini sampai sekarang? Apakah akhirnya bertambahnya signifikan atau gimana? Nah, jadi kalau kayak 7 tahun ke belakang itu Be Home fokusnya di sosial media kan, Kak. Kita di Instagram, di Facebook, Twitter. Namun tahun ke belakang ini kita ada banyak kegiatan offline yang berhasil Be Home adakan, seperti Camp to Healing, kelas kreatif, temu sapa, kayak gitu, Kak. Camp to Healing, menarik nih. How to heal? Camp to Healing. Jadi Camp to Healing ini adalah sebuah kegiatan kolaborasi. Kita juga waktu itu bekerja sama BKKBN. Kita adain Camp to Healing pertama itu di Lampung. Jadi kita membuat kegiatan di hutan. Kita tahu sendiri kan di hutan itu tempat healing paling menarik sih menurutku. Jadi kita kumpulin sekitar 20 anak di situ. Kita adain acara-acara yang menarik. Kita undang public figure yang juga mengalami broken home. Kita mengundang psikolog. Kita bonding hubungan yang lebih erat sama teman-teman di sana. Apakah benar-benar itu bisa healing? Enggak sih sebenarnya, tapi seenggaknya teman-teman yang ikut sebagai peserta, mereka itu benar-benar mendapatkan keluarga. Mereka nggak punya keluarga di rumah, tetapi kita menciptakan keluarga baru di kegiatan ini. Oke, tadi ketemu dengan BKKBN. Iya. Kok bisa? Ketemu BKKBN ya, setahun lalu aku sempat ikut kegiatan yang diadakan oleh Kemenko PMK juga, yaitu Wira Bangsa. Kemudian dari kegiatan tersebut dikonekkan ke BKKBN. Oke, berarti memang pemerintah pun melalui Kemenko PMK concern dengan hal ini ya, gitu ya? Iya, puji Tuhannya seperti itu. Dan semoga kedepannya masih ada tindak lanjut yang lebih lagi sih. Apalagi untuk isu broken home ini. Karena menurutku isu broken home ini belum di-up secara serius sih. Apa yang ingin di-up dari isu broken home ini? Kita sendiri pengen isu broken home ini menjadi concern semua orang sih, bukan hanya Be Home sendiri, tetapi masyarakat secara menyeluruh. Apalagi stigma broken home saat ini benar-benar buruk. Kayak Kak, misalnya ada masalah nih Kak,
anak broken home yang melakukan masalah tersebut, sumber masalah tersebut, pasti stigmanya adalah apa ya, wajar nih dia kayak gitu, orang tuanya aja hancur, hidupnya pun pasti kayak gitu. Itu sih Kak. Ini ada pertanyaan dari Terus Nation Simanjuntak. Siapa sebaiknya yang menjadi mediator dari keluarga yang mengalami broken home? Teman-teman yang sebagai anak ini kan, maksudnya point of view yang kita bicara ini sebagai anak, apakah memang memerlukan mediator atau enggak? Gue sebenarnya pengen ngobrol sama orang tua gue aja gitu, atau gimana? Siapa yang sebenarnya menjadi mediator dari keluarga yang mengalami broken home? Anak ya? Iya, ketika Posisi anak anak. Ini dari sudut pandangku ya Kak. Ketika misalnya orang tuanya berpisah di umur saat anak masih sangat belia, di situ aku merasa anak belum punya kapasitas untuk mengungkapkan apa yang dia rasain. Kecuali kalau anaknya udah tumbuh dewasa, di situ aku merasa seorang anak udah punya kapasitas untuk ngobrol ke orang tuanya dari hati ke hati. Oke. Kalau mengenai tadi gue kembali lagi kepada stigma, menarik mengenai stigma ini, karena ini kan persepsi eksternal terhadap teman-teman yang mengalami gitu kan. Kayak lu bisa aja teriak ke mereka, ya elah lu kan nggak ngalamin gitu ya. Kayak lu tahu apa sih, lu ngecap gue kayak gitu, lu tahu apa sih gitu. Stigma apa yang kayak lu paling kesel gitu, kayak tiap gue datang dan orang tahu gue broken home, kayak selalu aja stigma ini. Nah, itu stigma apa sih yang selalu lu keselin gitu? Apa ya? Kalau dari aku secara pribadi, kayak anak broken home itu pasti kehidupannya hancur. Dia nggak punya masa depan. Kalau nikah broken home lagi. Anak broken home itu pasti nakal. Kayak gitu-gitu sih Kak. Stigma yang saat ini sangat mengesalkan. Satu anak terlibat di dalam misalkan penyalahgunaan narkotika, misalkan kayak gitu. Dilihat, oh broken home, oh wajar lu broken home, misalkan. Itu stigma-stigma yang kayak di masyarakat tuh sangat melekat ya gitu ya. Iya, dan itu pada akhirnya digeneralisasi. Padahal ada kok orang yang anak dari yang keluarga harmonis tapi melakukan hal yang sama. Kayak itu sebenarnya nggak ngaruh dari itu anaknya aja sih. Gitu kan. Tapi kenapa ketika anak broken home yang melakukan, itu stigmanya langsung ke situ. Wajar sih dia anak broken home, wajar dia kayak gitu. Ini kayak ada pertanyaan juga nih dari Miami. Gimana caranya biar nggak insecure? Lu insecure nggak sih tiap pergi dengan lu melihat ada stigma orang pasti kayak gini, kayak lu begitu keluar rumah lu insecure nggak sih sebenarnya? Kalau boleh jujur, insecure sih, insecure. Semisal kayak kenapa sih pada aku terlahir dari keluarga kayak gini, misalnya kayak ke tempat umum lihat keluarga yang harmonis, di situ aku merasa insecure. Tapi kalau dibilang cara mengatasinya, kita harus ikhlas sih menerima kenyataan, karena kita nggak bisa mengubah masa lalu. Itu adalah kesalahan orang tua kita. Kita sebagai anak, tugas kita melanjutkan kehidupan sebaik-baiknya. Ini yang gue suka nih, bahwa nggak banyak yang bisa mengatakan itu seperti Moko gitu, kayak ya lu kayak banyak sekali teman-teman yang akhirnya melakukan A, melakukan B, untuk menutupi rasa yang kayak enggak, gue harus bisa baik nih, kayak kalau Moko ya lu terima aja dulu gitu ya. Tapi proses untuk menerimanya itu nggak mudah juga sih Kak. Berapa lama proses yang Moko alami sampai Moko bisa mengatakan hal itu gitu? Karena susah loh untuk bisa mengatakan itu kalau menurut gue ya. Susah. Mungkin dari kecil hingga seumuran di angka 20-an, aku baru bisa menerima. Tetapi di sini aku mau tekankan, nggak menerima secara seutuhnya. Bahkan sampai sekarang luka itu masih ada. Luka perceraian itu nggak bakalan hilang sih menurutku sampai kapanpun.
titik secara, kita berbicara secara mental ya. Oke. Titik apa yang membuat Moko bisa berjalan sampai sejauh ini? Moko istilahnya menjadi leader loh buat teman-teman ini untuk bisa bersama-sama mempunyai sebuah komunitas itu gitu. Titik di mana aku bisa merasa baik-baik aja saat mungkin bisa dibilang saat tahun 2013 saat aku berhasil menerbitkan buku. Di situ aku merasa kayak apa ya? Kayak oh ternyata aku anak broken home tapi aku juga bisa berkarya. Aku sama dong kayak anak-anak yang lain. Aku nggak ada bedanya sama manusia-manusia lain. Nah itu yang menjadi titik di mana aku bisa merasa baik-baik aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ima Sangges. Kak, wajar nggak sih kalau kita kadang punya pikiran benci ya, tanda kutip, sama orang tua sendiri gara-gara kegagalan sebuah keluarga? Ini balik lagi ya dari sudut pandangku sebagai seorang Moko. Kalau dari aku sendiri wajar. Aku pun pernah ada di posisi saat itu. Saat aku membenci orang tuaku. Aku merasa gara-gara mereka, aku punya kehidupan yang kayak gini. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu, aku bisa menerima semua keadaan. Waktu yang memproses aku, waktu yang bisa pada akhirnya membuatku menerima kenyataan kalau orang tuaku berpisah. Wajar sih menurutku, Kak. Yang penting kita jangan berlarut-larut di sana membenci orang tua kita. Karena gimana pun juga orang tua kita itu adalah manusia yang nggak luput dari kesalahan. Betul. Ini yang menarik buat gua sih, waktu yang akan menyembuhkan, tapi jangan lupa keputusan kita di dalam waktu-waktu yang ada itu sangat menentukan titik mana nantinya akan kepulihan itu ada gitu ya. Maksudnya ketika kita di dalam waktu-waktu itu tetap berlarut-larut kayak Moko tadi, maka kepulihan itu tidak akan ada gitu ya. Yes, jadi benar. ada keputusan juga ya. Benar, Kak. Benar banget. Oke. Karena kalau kita berlarut-larut bersama kesedihan itu ya kita stuck di titik itu aja. Kita nggak bakalan jalan-jalan. Bener Kita bakalan bergelut sama kesedihan itu. Iya. Ini kita masuk ke kegiatannya ya. Ini kayaknya ada yang nanya ini Dio Gemilang Putra 45 deh. Kak, apakah BK di sekolah memiliki pengaruh bagi anak-anak yang broken home? Kalau kurang, peningkatan apa yang baik terhadap pelayanan BK? Oh, ini guru-guru BK ya? Guru-guru BK. Kalau setahuku nih, Kak, aku kemarin sempat bahas juga sama salah satu tim di Bihom. Guru BK, kalau aku guru BK di sekolahku itu berkaitan dengan anak-anak yang nakal. Kalau ada anak-anak yang nakal itu berhubungannya dengan guru BK. Nggak tahu sih guru BK saat ini tuh kayak gimana. Apakah mereka betul-betul deep sama siswa-siswinya? Aku juga nggak tahu. Soalnya udah nggak sekolah. Oh, iya. Iya kan? Tapi kalau kegiatan yang dilakukan maksudnya kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bihom sampai sekarang ini apa? Oke, kalau di teman-teman Bihom yang di dalamnya. Oke, kalau di Bihom kita sendiri menyediakan wadah virtual, kita memanfaatkan sosial media. Jadi Bihom sendiri ada di YouTube, ada di Instagram, Twitter, podcast, Facebook. Kita ada di sosial media itu. Kemudian Bihom sendiri juga udah menjangkau 25 kota lebih dengan total peserta kurang lebih 1.500 peserta. Kemudian kita juga ada layanan curhat. 1.500 di seluruh Indonesia? Iya, kebanyakan di Pulau Jawa sih. Wah, itu dibagi berapa? Itu jadi per rayon, per kota atau gimana sih? Jadi kalau yang Temu Sapa ini kayak Bihom itu jalan ke kota-kota, misalnya kayak di Cirebon. Kita lagi ada di Cirebon, kita mengadakan meet up di sana. Nah, pesertanya itu kayak 50 sampai 60 anak. Dan kita udah menjangkau 25 kota lebih. Apa yang diobrolin ketika offline? Yang kita ada sharing session. Jadi kenapa sharing session ini ada supaya teman-teman itu bisa meluapkan apa sih yang mereka rasain. Dan uniknya nih Kak,
uniknya yang aku rasain ketika bertemu dengan teman-teman di home di kota-kota, meskipun kita baru pertama kali ketemu, pertama kali bertukar tatap, tapi ikatannya itu udah kayak erat banget. Nggak ada perasaan risih lagi, insecure lagi ketika ingin sharing tentang sesuatu. Apalagi yang Karena berkaitan dengan feels like keluarga, family tadi ya gitu. Yes. Dibentuknya bondingnya sebagai sebuah family ya. Benar. Oke. Kayak gitu, Ini Kak. banyak yang bertanya mengenai sekolah. Kayaknya banyak yang bilang, apakah ada kegiatannya dengan sekolah atau di dalam guru bimbingan atau gimana sih? Ada nggak sih kegiatan dengan sekolah kerjasamanya? Nah, sejauh ini Bihome belum sampai di tahap itu, Kak. Tapi kita Nah, dari mungkin bisa dosen, didengar oleh teman-teman dari Revolusi Mental dan Kemenko PMK ya kalau ini ya. oh iya, benar banget. Supaya atau dari teman-teman dari Diknas mungkin ya. Jadi supaya bisa diakomodir supaya teman-teman dari Biom ini bisa bekerja sama dengan sekolah, ini sangat baik sekali loh. Terus Iya, gimana, Moko? Ya, kemudian kalau di Bihome sendiri yang sejauh ini sudah kita lakukan, kita ada layanan curhat. Layanan curhat dulunya kita melakukannya di aplikasi lain, tapi sekarang kita udah di Google Hangout. Setiap bulan itu kita kurang lebih ada 400 sesi layanan konseling. Kayak gitu, Kak. Jadi buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen curhat atau sharing masalahnya, bisa banget Ini di Bihome. jangankan kamu nyuruh kayak gitu ya. Dari tadi yang di sini yang komen banyak loh yang curhat. Iya Kak. Iya ya. Tapi bahkan kita live ini aja banyak yang curhat loh. Tapi buat teman-teman di Bihome, banyak sekali pesan yang masuk di DM kita, di DM Bihome setiap hari, dan itu nggak bisa kita balas satu persatu. Makanya kita mengembangkan layanan mancur atau teman curhat untuk melayani teman-teman yang ingin melegakan isi hatinya. Karena kita tahu sendiri kan, Kak, menemukan teman cerita di saat ini tuh bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang mudah. Bahkan untuk terbuka dengan keadaan keluarga itu pun butuh keberanian ya. Bener, Kak. Untuk bisa keluar dari lingkaran kesendirian itu ya gitu ya. Setuju. Oke. Ini gua baca mengenai statistik perceraian info dari BPS ya. Oke, Kak. Baik, angka pernikahan dan perceraian di Indonesia dari 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan. Ada angkanya nggak sih? Sebentar ya. Info datanya berdasarkan data yang dikutip dari Detikcom dari website Mahkamah Agung, sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Oke. Ini menarik sih. Sampai 400-an ribu loh yang bercerai sepanjang 2018. Moko kan sekarang sudah di atas 20 dong ya? Bisa. Iya. Benar sekali. Maksudnya sudah pada tahap akan memulai keluarga baru mungkin. Ya. Bisa. Ada ketakutan nggak? Ada ketakutan nggak ketika Moko berada di titik ini gitu? Ketakutan sih, ini kayak kesannya waktunya Kak Moko curhat ya kayaknya ya. Iya, nggak apa-apa. Kak Moko memang bisa menjadi tempat curhat sekarang. Kak Moko bukan hanya mendengar, tapi sekarang bisa curhat. Oke. Jadi sebenarnya kalau ketakutan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, ya tentu ada sih. Kayak, bisa nggak ya aku berhasil di pernikahan nanti. Bayang-bayang kegagalan orang tua itu tetap ada. Tapi gimana pun juga hidup harus terus berlanjut sih. Itu yang membuat Moko kuat sekarang. Kayak gua bukanlah orang tua gua, jadi gua punya masa depan gua sendiri gitu ya. Yes. Dimana gua tidak dibuat seperti orang tua gua gitu. Tapi stigma itu ya memang eksternal ini yang sangat harus bisa mendukung ya, karena itu butuh komunitas bareng-bareng ya. Apa namanya, kayak
kayak stigma yang beredar itu kayak kalau berasal dari keluarga yang broken home, pasti kalau nikah broken home juga. Banyak tuh kejadian kayak gitu Kak, banyak kisah-kisah yang masuk ke Bihome. Ada yang sampai batal nikah hanya karena orang tua calon pasangannya nggak terima dia. Karena apa? Karena dia dari keluarga broken home. Padahal orang tuanya kan yang bercerai, bukan si anak ini. Mungkin bukan pasangan kita yang akan berpikiran seperti itu, tapi menggabungkan tapi kedua keluarga ini yang sangat sulit ya. Iya, benar Kak. Itu tantangan juga sih bagi teman-teman Bihome. Iya. Ini ada, kemarin kita udah merangkum sebuah pertanyaan di Instagram dari Eka Febri. Sebagai anak, apa saja yang harus kita lakukan saat orang tua kita bercerai? Tergantung ya, umur berapa gitu ya. Iya benar. Tapi kalau boleh ngasih advice apa ya? Sebagai anak, kita harus menerima keputusan orang tua kita. Manusia manapun nggak ada yang mau bercerai, termasuk kedua orang tua kita. Berat loh, maksudnya kayak Moko bilang kita harus menerima keputusan kayak gimana ya? Gini, kalau ada yang cerita temen gue nih ya, karena gue tidak pernah mendiskreditkan teman gue yang bagaimanapun gitu loh. Gue selalu menyayangi temen gue dengan background yang bagaimanapun. Jadi temen gue banyak yang cerita ke gue gitu. Bener nggak sih yang sulit adalah lu harus milih gitu, kayak gimana sih? Lu harus milih untuk sesuatu yang nggak lu pilih, itu bener nggak sih? Oh gimana ya? Mau nggak mau Kak, harus tetap dipilih. Karena apa ya? Kalau kita nggak milih, kita ikut siapa? Harus milih salah satunya, wajib. Itu berat nggak buat Moko ketika itu, bahkan ketika masih umur 9 tahun gitu? Lu disuruh milih juga atau gimana ketika itu? Nggak disuruh milih sih. Waktu itu langsung aja ikut sama mama. Oh gitu. Berarti tergantung dari kejadian orang tuanya gitu ya. Tapi banyak kasus juga yang kadang yang menjadi tantangan anak Bihome itu adalah ketika hak asuh anak diperebutkan. Anak yang udah terluka dengan kasus perceraian harus terluka lagi karena diperebutkan oleh dua orang yang notabene adalah ayah dan ibunya. Itu kayak menimbulkan luka-luka baru lagi sih. Kayak gua nih barang apa sih, kayak lu memperebutkan sampai kayak kenapa nggak lu tanya gue aja gitu, kayak lu jadi merasa tidak punya keputusan nggak sih di dalam hidup lu kalau kayak gitu? Iya, kayak kita sebagai anak itu kayak kayak disetir gitu loh. Iya. Kita kayak disetir, lu harus ikut papa, lu harus ikut mama. Sebagian ya itu mungkin salah satu yang membuat kebanyakan anak Bihome nggak bisa mengambil keputusannya sendiri. Insecure untuk apa yang dia putuskan ke depannya akhirnya gitu ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Facebook. Dari Raka Cipta Maulana. Bagaimana cara orang tua menjelaskan kepada anak bahwa keputusan untuk bercerai itu adalah hal terbaik karena sudah tidak ada kecocokan lagi, biar anak ini tidak salah sangka pada orang tuanya dan tidak membenci mereka. Oke, ini kayaknya lebih point of view dari orang tua. Ini kayaknya bukan kapasitasku untuk menjawab sih. Karena kita adalah produk dari orang tua ya gitu ya. Kayaknya bukan kapasitasku untuk menjawab, tapi iya, bagaimana mungkin harus ke psikolog aja gitu nanyanya gitu ya, karena ke psikolog. Iya. Tapi kalau dari aku sih, dari sudut pandang seorang anak, ketika orang tua bercerai, mereka itu harus mau nggak mau harus menjelaskan ke anak. Kan ada biasa kayak orang tua yang bercerai, tapi mereka diam-diam aja, mereka nggak berusaha menjelaskan ke anak apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, anak ini penasaran, apakah ini salahku? Ada loh anak-anak yang merasa bersalah karena perceraian orang tuanya. Jadi menurutku sangat penting banget untuk para orang tua yang pada akhirnya memutuskan bercerai untuk
menjelaskan kepada anak apa sih masalahnya. Tentu saja disesuaikan dengan umur si anak. Ketika mereka masih kecil atau udah dewasa, cara penyampaiannya pasti berbeda. Balik lagi ke pengalamanmu kok, kalau Moko ketika itu merasa puas nggak dengan penjelasan mereka ketika mereka berpisah? Sepertinya tidak ada yang pernah puas dengan penjelasannya ya. Orang tua aku nggak menjelaskan apa-apa waktu itu. Tetapi sering berjalannya waktu, banyak berkomunikasi dengan anak-anak di home. Pada dasarnya anak-anak di home itu hanya butuh penjelasan. Apa sih yang terjadi di keluarga ini? Ada nggak yang, kalau gue ya, kalau Oke. gue, menurut pemikiran gue, tidak akan pernah ada alasan yang bisa membuat anak itu menjadi bisa menerima loh. Dengan alasan apapun untuk orang tuanya bisa bercerai. Tapi apakah pernah ada dari teman-teman Bihom, ada yang pernah cerita nggak kalau mereka puas dengan penjelasan orang tuanya dari curhat-curhat mereka gitu? Ada nggak? Sepanjang mengelola Bihom kayaknya belum pernah ada anak yang menyatakan kalau dia puas dengan apa yang Sepanjang ini dijelaskan. gimana tadi? Sepanjang aku mengelola Bihom, belum pernah ada anak yang menyampaikan kalau dia merasa puas dengan apa yang dijelaskan oleh orang tuanya. Tetapi yang disampaikan oleh teman-teman Bihom adalah mereka penasaran. Apa sih yang terjadi di keluarga ini karena orang tuanya nggak menjelaskan apapun, yang membuat anak itu mengira-ngira sendiri. Apakah ini salahku sampai orang tuaku bercerai? Kayak gitu, Kak. Belum ada satupun yang mendapatkan penjelasan yang memuaskan loh dari orang tuanya yang berpisah, gitu ya Moko ya? Ya, Kayak sepengetahuanku, Kak, sepengetahuanku. Tapi kalau gue pun yakin lah, maksudnya ini adalah rumah, tempat bersama-sama, terus kayak lu berpisah. Nggak akan ada alasan yang sangat kuat untuk bisa membuat itu menjadi benar gitu kalau menurut gue gitu. Dan sekali lagi buat teman-teman di keluarga muda yang memutuskan untuk berpisah, apalagi punya anak, apalagi masih kecil, ini loh ribuan ya teman-teman. Ada berapa sekarang teman-teman di Bio? Kalau di Instagram kita 187.000. 187.000 teman-teman ini mengharapkan untuk punya keluarga, yang berarti di rumah ada sesuatu yang hilang gitu ya. Iya, benar. Kalau gue dengar cerita juga ya teman-teman gue yang berkeluarga. Gue belum berkeluarga, mungkin sebentar lagi ya. Amin. Tapi amin. gue belum berkeluarga. Dan kalau teman-teman gue yang sudah berkeluarga, rasa itu di awal-awal tuh banyak yang hilang. 5 tahun awal itu kayak buat mereka tuh bisa jadi cekcok lagi gitu. Cuman sekali lagi, ada yang tidak bertahan dengan komitmen mereka, ada yang mereka bertahan karena komitmen. Nah, teman-teman yang bertahan karena komitmen ini akan melihat bahwa itu loh yang diharapin. Bahkan sebuah komitmen itu menjadi harapan dari teman-teman yang ratusan ribu ini bersama-sama dengan Bihom, kan gitu ya? Iya, benar. Ada di sini di Bihom ada ratusan ribu anak yang mengharapkan keluarga. Jadi ya setuju banget tadi sama yang kakak bilang. Tolong bertahan dengan komitmennya. Jangan sampai ada banyak peserta baru yang datang bertamu di Bihom. Iya, benar-benar. Ini dari Gemilang Putra tadi lah, ini Gemilang Putra 45. Bentuk kata meaningful yang bisa digunakan saat teman sedang curhat bagaimana? Takutnya mereka salah anggapan dari respon yang kita beri. Oke, mungkin gini. Kalau ada teman-teman yang, kalau ini kan sesama broken home ya, maksudnya kalau di Bihom tuh kayak lu encouragement satu dengan yang lain, tidak akan ada rasa ofensif karena ya lu juga ngerasain apa yang gua rasain gitu. Nah, kalau teman-teman yang di luar gitu, yang mereka tidak broken home tapi mendapatkan curhat dari teman-teman yang broken home mengenai keluarga mereka, bagaimana cara menanggapinya supaya tidak ofensif? Cara menanggapinya mungkin tidak menjudge ya. Kayak ketika ya semua orang ketika bercerita atau curhat tentang apa yang dialami pasti nggak ingin dijudge kayak lo nggak punya Tuhan, gitu ya? Lo nggak punya Tuhan. Bersyukur sih banyak yang lebih menderita
dari lu Maaf, kayak kenapa gitu. jadi hubungannya dengan nggak punya Tuhan ya orang broken home? Itu Iya ada yang makanya. ngomong kayak gitu. Banyak loh Kak yang kayak gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan ketika dalam konteks apapun ya curhatannya, yang dibutuhkan itu adalah hanya ingin didengarkan. Solusi-solusi itu nomor kesekian sih sebenarnya. Yang penting kita punya tempat untuk berbagi cerita. Kayak Bio gitu. memberikan solusi juga nggak sih? Di Bihome sendiri kita lebih memposisikan diri untuk menjadi teman curhat. Jadi layanan kita saat ini yaitu Mancur, teman curhat. Itu teman-teman yang melayani adalah mahasiswa dan mahasiswi psikolog dan bimbingan konseling yang memberdayakan dirinya sebagai teman sebaya untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan atau dicurhatkan oleh klien. Kayak gitu Kak. Kalau kayak gua kan, gua tidak mengalami broken home. Memang bokap gua udah nggak ada, gitu kan. Oke. Tapi boleh nggak gua bersama-sama dengan teman-teman Bihome? Maksudnya teman-teman yang nggak broken home ini punya maksudnya punya rasa untuk bisa bersama-sama dengan Bihome gitu, untuk bisa mendengar, untuk bisa berteman, untuk bisa berkeluarga dengan Bihome, itu boleh nggak? Atau cuma teman-teman yang Bihome aja? Teman-teman yang broken home aja? Boleh banget dong Kak. Kita di Bihome adalah wadah virtual, semua orang bisa berkunjung. Bahkan ada yang emang nggak backgroundnya itu nggak broken home, tapi mereka datang berkunjung di Bihome untuk tahu apa sih yang dirasain anak broken home. Jadi mereka bisa mempelajari teman-teman broken home dari Bihome ini, supaya mereka ketika punya teman atau punya pasangan yang broken home, jadi mereka tahu cara menghadapinya, cara mengatasinya, apa sih yang dirasain, kayak gitu Kak. Oh, gue boleh dong ya? Boleh dong Kak, boleh banget dong Kak. Kalau misalkan lu ada kumpul-kumpul terus gue boleh ikutan, gue boleh banget loh. Mau lo? Boleh dong Kak. Nanti kapan-kapan bisa undang ya Kak. Dengan senang hati. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Fitria 941 mau tanya Kak? Ya iyalah mau tanya, lu ngapain? Sorry ya, ini masih pakai kata-kata mau tanya lagi. Oke. Untuk anak yang broken home, hal apa yang harus dilakukan supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif karena sedih dan kehilangan akibat perceraian? Ini menarik karena banyak yang pelariannya akhirnya negatif karena ini loh, loneliness. Ini adalah satu kata yang sangat gua garis bawahi, bahkan bukan untuk teman-teman yang broken home aja ya, teman-teman yang bahkan di rumah mungkin orang tuanya komplit tapi feels like not complete gitu. Iya. Itu gimana caranya supaya ada nggak kalau dari Bihome yang sering diobrolin mengenai supaya nggak terjerumus ke arah yang negatif? Nah, kalau dari aku sendiri, kita harus punya lingkungan yang positif, Kak. Karena di mana kita bergaul, maka di situ kita akan tumbuh. Ketika kita bergaul dengan lingkungan yang negatif, maka kita bakalan ikut-ikutan dengan hal-hal yang negatif. Ketika kita punya lingkungan yang positif, maka kita akan tumbuh dan berkembang dan besar di situ. Jadi penting banget sih punya lingkungan yang positif, support system yang positif. Oke, gue mau kasih tahu kalau mungkin di sini ada teman-teman yang broken home, yang lagi nonton acara ini gitu. Gue punya temen yang broken home dan dia stand up comedy. Oke. Dan akhirnya stand up comedy itu menjadi terapi dia ketika dia bisa menerima keadaan dan itu menjadi komedi. Kak, kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Aduh, itu di anak di komunitas sih. Oh, anak bukan komunitas. Maggie Wiyatna. Maggie Wiyatna. Maggie. Iya. Maggie, bentar, dia dari komunitas juga ya? Kayaknya stand up Ya, comedy. kayaknya dia ngobrolin mengenai jadi ada beberapa teman yang materinya adalah itu gitu. Iya, jadi entah tahun berapa aku lupa, dia bawain akun ini di materinya dia. Oh, si gitu Maggie ya? Wiyatna itu. Iya, Maggie Oke. Wiyatna. Nah, itu salah satu dan dia cerita itu salah satu cara dia untuk melakukan terapi. Iya, benar. Jadi banyak loh pelarian yang karena lu kan punya energi ketika muda,
lu punya energi, kreativitas di dalam umur segitu gitu. Jadi kayak bener gue suka dengan apa yang tadi Moko bilang gitu. Ketika lu udah bisa menerima, lu bisa menjadikan itu sesuatu yang positif. Yes. Gitu. Tapi kalau lu yang susah adalah ketika lu denial dengan itu dan tidak ingin memperlihatkan itu mungkin yang membuat lu menjadi repot hidup lu gitu ya. Iya benar. Akhirnya lu harus menjaga image lu gitu ya di depan orang. Kita bakalan stuck di titik itu aja, titik yang mana berkecimpung dengan luka terus. Kita nggak bakalan tahu, kita nggak bakalan tahu jalan kita kemana kalau kita hanya menikmati luka terus menerus. Betul. Dan apalagi materi-materi mengenai broken home ini banyak juga lakukan oleh dipakai oleh teman-teman dari MLI, Majelis Lucu Indonesia, Coki dan Muslim. Itu mereka banyak juga. Dan teman-teman banyak loh, maksudnya kalau teman-teman sudah bisa deal dengan apa yang Moko bilang tadi, kalau lu bisa masuk, kalau lu bisa datang ke acaranya teman-teman MLI dan lu bisa tertawa bersama dengan apa yang terjadi ini, itu adalah good therapy kalau menurut gua gitu. Nanti mungkin gua bisa bawa teman-teman MLI juga ngobrol sama teman-teman Bihome ya. Wow, seru sekali Kak. Kayaknya seru banget ini untuk berkolaborasi. Iya. Kita bawa. Yang lu perlukan adalah feeling untuk lu tidak sendiri gitu. Lu tidak sendiri di dalam hal ini. Jadi kayak ketika lu bersama-sama, lu masih melihat ada teman gue yang kayak gini masih bisa melakukan hal ini ya, teman gue yang kayak gini masih bisa melakukan hal ini ya. Kayak kenapa lu harus tetap di dalam tempurung itu terus gitu loh. Iya. Okay. Jadi kita harus berdamai dengan masa lalu sih Kak. Penting banget untuk berdamai dengan masa lalu, menerima apa yang terjadi di masa lalu supaya kita bisa melanjutkan hidup. Itu gue suka banget statement itu dari Moko. Oke. Dari @Boncu Sianturi. Wah, ini halak kita ini. Kalau orang Sianturi. Ini pasti dari Medan ini. Tidak mungkin dari Mojokerto. Bentar lagi selesai katanya. Ada di sini kru yang sudah mulai gelisah gitu. Bentar lagi selesai katanya. Harapan ke depan buat pemerintah apa? Setidaknya buat pencegahan kejadian perceraian dan menolong anak-anak broken home. Tidak salah pemerintah dong ketika Anda bercerai gitu ya. Tapi kira-kira yang diharapkan dari pemerintah apa? Kalau dari Bihome sendiri? Bihome, ya bukan salah pemerintah sih ketika ada pasangan yang bercerai. Iya nggak sih? Tapi iya kan? Bukan salah pemerintah. Tapi bahkan ketika dia pegawai negeri pun tidak salah pemerintah. Bukan salah pemerintah. Benar, setuju sekali. Tapi kalau dari Bihome apa? Dari Bihome sendiri kita berharap ada tindak lanjut yang lebih lagi untuk isu broken home ini. Karena mungkin aku belum tahu apakah di pemerintahan itu ada yang udah fokus di isu broken home ini. Mungkin kedepannya pengennya Bihome bisa bekerja sama dengan pemerintah supaya Bihome ini lebih berkelanjutan lagi. Iya. Tapi yang mau gue ingetin adalah keluarga adalah masa depan bangsa. Jadi menurut gue benar yang kata Moko bahwa pemerintah harus concern dengan keadaan keluarga supaya keluarga baik-baik aja menentukan masa depan bangsa akan menjadi baik-baik aja. Iya. Gitu. Iya, karena masa depan Indonesia negara kita ini ada di tangan remaja-remaja. Nah, kalau dari lingkungan terkecil aja udah berantakan, kalau nggak dikelola dengan baik, gimana nasib bangsa kita ke depannya? Mantap sekali. Oke, ada 2 yang memberikan pertanyaan paling menarik akan mendapatkan hadiah berupa voucher 100.000 masing-masing dari Revolusi Mental. Dan pemenangnya adalah Diego. Ya ini Gemilang Putra 45 ini tadi ya. Sama Fitria Gil. Fitria 941. Fitria 941. Dan please buat teman-teman tidak peduli teman-teman itu adalah broken home atau tidak broken home, itu tidak menjadi alasan juga untuk teman-teman bisa melakukan komen-komen negatif di sosial media yang lain untuk menjadi tempat pelampiasan ya. Itu juga harus kita ingatkan. Setuju. Oke, waktunya sudah mau habis ya. Oke,
pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin ingin bergabung dengan Bihome, baik dia broken home atau tidak broken home, atau teman-teman yang sedang mengalami broken home pada saat ini gitu. Kalau dari Moko bagaimana? Ya, pesan-pesan buat teman-teman Bihome, mungkin kita sebagai anak broken home pasti sangat sulit untuk menerima kenyataan ini. Tapi pada dasarnya balik lagi kita harus memahami orang tua kita, bagaimanapun mereka lagi-lagi adalah manusia biasa yang nggak luput dari kesalahan, dan mereka berhak untuk mengambil jatah gagal dalam hidupnya. Sebagai anak, kita harus terus berproses dan melanjutkan kehidupan. Karena kita masih berhak untuk bahagia, kita berhak untuk punya masa depan yang jauh lebih baik dari orang tua kita. Setuju banget dengan Moko. Moko ini ibu kos ya? Iya, dipanggilnya di Bihome ini ibu kos. Dari tadi ada yang banyak ibu kos, ibu kos. Aku pikir memang mereka kos di tempat kamu, bukan? Iya, jadi ada kayak apa ya, kayak istilah-istilah kayak gitu. Jadi setiap bulan itu mereka harus bayar kos. Apa ya? Jadi kayak Bihome ini adalah sebuah kos-kosan untuk teman-teman Bihome. Menarik, menarik. Harapan Moko untuk perkembangan Bihome gimana? Semoga Bihome yang aku inisiasi sejak 8 tahun lalu ada keberlanjutannya. Dan ini sangat membutuhkan support dari segala pihak, termasuk pemerintah. Oke, siap. Terima kasih Moko, dan bener loh, kalau misalkan ada acara gue mau loh. Oke Kak. Nanti kapan-kapan Bihome juga kalau ada acara bisa ya kontak-kontak ke Ibob ya. Dengan senang hati. Oke. Terima kasih Moko, dan sekali lagi buat teman-teman yang saat ini keluarga muda dan merencanakan untuk berpisah, yuk dengerin curhatan kita dari tadi yang 1 jam ini. Yakin mau berpisah. Sama kalau boleh dan kalau ingin misalnya udah punya niat bercerai, coba baca-baca postingan-postingan di Bihome, baca komen-komennya. Kebayang nggak sih anak-anak kalian nanti suatu saat komen kayak gitu di Bihome? Iya, jangan sampai karena keputusan teman-teman hari ini, akhirnya anak-anak teman-teman ya, memiliki struggling yang tidak seharusnya mereka alami loh. Hanya karena keputusan teman-teman untuk berpisah. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami orang tuanya berpisah, ingat seperti yang kata Moko tadi, masa depan orang tua kita bukanlah masa depan kita. Masa depan kita layak untuk mendapatkan yang terbaik. Oke. Terima kasih, Moko. Thank you Kak Ibob, thank you Revolusi Mental. Terima kasih, bye-bye. Sukses selalu. Oke. Satu lagi, ini berita mengenai COVID yang ada di Indonesia, yaitu kasus positifnya 35.295, sembuh 12.636, dan yang meninggal dunia ada 2.000 orang. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita tetap mengikuti aturan dari pemerintah di keadaan new normal ini, dan kita tahu segala sesuatu pasti akan berlalu, segala sesuatu yang tidak kita sukai pasti akan berlalu, dan kita pasti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dalam berbangsa dan bernegara. Mari menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan lingkungan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Dan jangan lupa, jaga mental kita untuk tetap berpikir jernih, berpikir positif, supaya Indonesia juga menjadi Indonesia yang lebih baik. Kenapa saya bisa berpikir positif? Karena saya minum dari gelas ini. Bayangkan, hanya minum dari gelas ini saja, tidak peduli apa yang diminum. Wow, gelas apa ini? Gerakan Nasional Revolusi Mental. Cara solusi, bukan kolusi. Yuk melayani, ayo berubah. Hah, tidak kelihatan. Dari sini ternyata dari tadi. Oke ya. Mari cari solusi, bukan kolusi. Yuk melayani, ayo berubah. Berubah apa? Berubah menjadi yang lebih baik tentunya. Ya, minum dulu nampak kosong. Aku tertipu dengan minumanku sendiri. Aduh, mentalku harus berubah. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat teman-teman untuk Indonesia yang lebih baik. Dan Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah yang terbaik. Mari kita tetap dukung Indonesia. Iya.
12 menit lagi. Oke, terima kasih semuanya. Pantun dong. Ya elah. Si mau pantun aja. Ah, udah habis mau pantun. Bye.